Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dinda Lucky Plant, channelnya pecinta tanaman hias. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga hari ini selalu dikaruniai kabar baik ya teman-teman. Sehat walafiat. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan sharing atau berbagi mengenai tips memilih bakalan indukan varigata. Jadi teman-teman di sini kalau misalkan mau menentukan indukan varigata yang mana nih yang bagus gitu teman-teman ya. Seumpama teman-teman di rumah mempunyai tanaman yang varigata mau dijadikan indukan. Nah, yang seperti apa sih yang bagus yang dijadikan indukan itu? Yang pertama teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau memilih indukan varigata, yang pertama tentukan varigatanya yang terang ya teman-teman ya. Warna varigata yang terang, misalkan yang kuningnya kuning terang ya teman-teman ya. Contoh kuningnya yang kuning terang seperti apa? Kuningnya seperti kunyit gitu teman-teman ya. Ya seperti ini, kuningnya terang ya teman-teman. Seperti ini juga terang ya teman-teman ya. Kenapa harus kuning yang terang? Jika induknya mempunyai warna dengan kualitas yang bagus, otomatis anaknya pun akan mempunyai warna yang diturunkan oleh induknya teman-teman ya. Induknya warna kuning terang, anaknya pun insya Allah akan berwarna kuning terang juga ya teman-teman ya. Berbeda jika induknya mempunyai warna yang kurang bagus atau warna kuningnya enggak terang, semeng gitu teman-teman ya, maka sudah pasti anaknya pun akan warnanya tidak jauh dari induknya ya, warnanya semeng juga ya teman-teman ya. Itu yang pertama, jika memilih indukan itu tentukan warna varigatanya yang terang ya teman-teman ya. Kalau misalkan pengen varigata yang putih, pilihlah warna putihnya yang solid ya. Nah, warna putih seperti ini bagus juga dibuat indukan ya teman-teman ya. Nah, yang kedua selain warnanya itu, jadi kita lihat varigatanya rata apa enggak di setiap daun, tembus apa enggak ya teman-teman ya. Contoh seperti ini ya teman-teman ya, varigatanya rata apa enggak setiap daun. Nah, kalau seperti ini varigatanya rata setiap daun ya teman-teman ya, dan tembus. Yang dibilang atau yang dimaksud tembus itu seperti apa? Varigata yang tembus itu jadi dari daun atas ke bawah itu varigatanya ada muncul ya teman-teman ya. Nah, contohnya tembus seperti ini teman-teman ya. Ini kan penampakan dari bawah, ini penampakan dari atas. Jadi atas dan bawah itu ada varigatanya ya. Itu namanya varigatanya tembus ya teman-teman. Nah, dalam memilih buat indukan itu usahakan varigatanya yang tembus ya teman-teman. Ada kan varigatanya itu, jika teman-teman kurang teliti atau kurang cermat dalam memilih indukan, misalkan teman-teman beli gitu ya di online atau di offline gitu ya, ada varigatanya tapi varigatanya tidak tembus, cuman bagian atasnya saja atau bagian bawahnya saja teman-teman ya. Nah, itu kurang bagus jika dijadikan indukan. Karena apa? Karena anaknya pasti seperti induknya ya, si varigatanya nggak bakalan tembus juga ya teman-teman ya. Yang pertama itu tadi, warna varigatanya kita harus memilih yang terang atau yang ngejreng gitu teman-teman ya. Jika yang putih, yang putihnya solid seperti kertas gitu teman-teman ya. Yang kedua, cari yang varigatanya tembus atas dan bawah. Terus yang selanjutnya, yang keberapa, yang keempat ya, cari yang warna varigatanya rata di setiap daun ya teman-teman ya. Jadi usahakan yang setiap daunnya rata seperti ini ya. Nah, setiap daun itu ada varigatanya ya teman-teman ya, rata ya. Dan juga yang terpenting itu, kalau misalkan buat indukan itu si varigatanya itu yang paling bagus tuh daun yang
paling bawah teman-teman ya, seperti hybrid pagoda ini. Nah kalau buat untuk indukan, daun yang paling bawah ini rame variegatanya, walaupun yang atasnya ini kurang rame variegata, tapi kalau yang bawahnya ini rame variegata, insya Allah anaknya juga bagus ya teman-teman ya. Tuh seperti ini ya contohnya, ada di sini punya saya yang variegatanya yang atasnya kurang rame tapi bawahnya bagus. Nah contohnya ini ya teman-teman ya, di Pingui variegata ini si daun bawahnya itu pada variegata teman-teman ya, tuh variegata dan tembus juga ya. Nah ini alhamdulillah anakannya lebih bagus daripada indukannya teman-teman ya, walaupun si indukannya daun atasnya hijau gitu ya. Kita kalau misalkan dilihat sekilas ini kayak hijau aja, padahal indukannya itu variegata, daun bawahnya, daun atasnya itu dominan hijau, tapi daun bawahnya itu yang paling menentukan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada pohon atau tanaman yang daun bawahnya itu dominan variegatanya, tembus rata juga setiap daun seperti ini, nah insya Allah kalau dijadikan buat indukan itu sangat bagus sekali ya teman-teman ya. Ini adalah tips yang paling bagus ya buat dijadikan indukan itu teman-teman ya. Ini sebenarnya belum banyak orang yang tahu, tapi ya di sini saya sharing buat pengetahuan teman-teman yang baru mengenal Sansei atau teman-teman pemula yang belum tahu ya. Di sini saya berikan tipsnya ya untuk memilih atau menjadikan indukan variegata ya teman-teman ya. Terus yang terakhir, jangan pilih yang warnanya ngeblok kalau buat indukan itu teman-teman ya. Warna ngeblok seperti apa? Warna ngeblok itu yang warnanya full ya teman-teman ya, yang seperti ini warna ngeblok itu full, yang aurea itu teman-teman ya. Yang aurea itu kemarin mana ya, aurea. Nah seperti inilah contohnya yang boncel ini ya teman-teman ya. Yang boncel ini tergolong aurea teman-teman ya. Kenapa disebut aurea? Karena hijaunya lebih sedikit daripada warna variegatanya. Jadi kalau misalkan dibikin indukan ini kurang lebih anaknya nanti aurea juga seperti ini, dan kemungkinan juga bisa golden gitu teman-teman. Golden itu nggak ada warna hijaunya sama sekali teman-teman, dan itu kemungkinan buat bertahan hidupnya kecil ya teman-teman jika dipisah dari indukan teman-teman. Seperti itu ya kesimpulannya. Jadi untuk menentukan atau tips memilih bakalan indukan variegata itu, yang pertama itu cari yang warna variegatanya terang ya teman-teman ya, jangan yang semeng, jangan yang redup. Yang pertama itu. Kalau yang putih, yang cari yang putih solid. Yang kedua itu cari yang warna variegatanya rata setiap daun, yang dominan tuh daun bawah ya teman-teman ya. Terus yang berikutnya itu cari yang variegatanya tembus atas bawah ya teman-teman ya. Yang berikutnya cari yang daun bawah itu, daun paling bawah itu yang deket bonggol itu, yang variegatanya rame, walaupun yang daun atasnya sedikit variegatanya, tapi yang daun paling bawah rame itu bagus dijadikan buat indukan. Dan yang terakhir, jangan dibuat indukan tanaman yang variegata aurea seperti ini teman-teman ya. Ini kurang bagus jika dibuat indukan. Oke teman-teman. Dan yang satu lagi ada yang variegata TB itu tua burem ya teman-teman ya. Jika teman-teman ada yang belum tahu, saya ingatkan kembali, variegata TB itu variegata tua burem. Kenapa disebut tua burem? Karena semakin tua semakin burem warna variegatanya, dan kemungkinan itu hilang warna variegatanya, semakin tua semakin hilang. Jadi dia pas daun muda itu variegatanya rame, bagus gitu ya. Tapi ketika daunnya sudah tua, warna variegatanya hilang. Itulah yang disebut dengan TB atau tua burem ya. Jika ada teman-teman yang belum tahu atau teman-teman yang belum paham, yang baru mengenal Sansei, ketika ada di lelangan atau di jualan-jualan online itu ada yang menyebutkan TB tapi tanpa menjelaskan TB itu apa. Ya TB itu variegata yang tua burem, semakin tua semakin burem, dan itu kurang bagus teman-teman ya. Not recommend kalau untuk dijadikan indukan. Walaupun dijadikan koleksi juga kurang bagus teman-teman ya, kalau menemukan tarif variegata yang TB ya. Itu teman-teman ya. Untuk sharing kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jika banyak
kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.